Baik, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mama tadi menjelaskan 5 penyebab azab diturunkan oleh Allah. Betul. Nah, kalau ada nggak dosa lain mas selain 5 itu? Seperti meninggalkan sholat, misalnya dari dulu dia rajin sholat terus dikasih rezeki lebih. Itu dia, tidak syukur dengan nikmat Allah, bahkan kufur nikmat. Ini yang Mama bilang dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada kekayaan yang kalian miliki dengan anak turunan kalian, dengan pangkat jabatan kalian, dengan zikir kepada Allah. Kalau kalian melakukannya, kalian orang merugi. Ditukar kan? Iya mah. Gara-gara kekayaan ditinggal ibadah. Ditinggal ibadah. Gara-gara anak cucu ditinggal ibadah. Gara-gara pangkat jabatan jadi jauh dengan Allah. Lagi rapat jadi nggak sholat. Lagi meeting jadi ninggalin sholat ntar aja. Lagi kita lagi ngerjain apa-apa ninggalin sholat. Diduluin kerjaan dunia. Di sini azab Allah dikirimkan. Nah, berarti teguran itu kan sebagai bentuk atau bukti bahwa Allah itu masih sayang sama kita ya Maya? Betul. Biar kita sadar. Biar kita sadar. Nah, harusnya kita sadar. Makanya bahwa teguran itu keluarnya dari kasih sayangnya Allah, dari rahmat dan rahimnya Allah. Betul. Atau dari azabnya Allah, dari marahnya Allah. Sebetulnya Allah tuh maha kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang namanya pengasih itu Allah berikan hanya kepada orang beriman. Yang namanya Rahman dengan Rahim asal katanya kan sama. Kemudian yang kedua, Rahman Rahimnya Allah diberikan kepada siapapun yang ibadah, yang tidak ibadah. Cuman bedanya kalau yang ibadah di akhirat ada pahala, yang tidak ibadah cuma di dunia doang. Namanya istidraj. Gitu. Itu dengan kasih sayangnya Allah. Allah berikan kepada kita teguran biar kita sadar. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan ketika datang sepertiga malam Allah turun ke lapisan langit yang pertama. Allah tawarkan, alamin mustaghfirin. Adakah di antara kalian yang minta ampun kepadaku? Aku ampuni. Alamin mustarhimin. Adakah di antara kalian yang minta rahmat kepadaku? Aku berikan rahmat. Alamin mustarzikin, ada yang minta rezeki padaku, aku berikan rizki. Artinya kalau Allah turun ke lapisan langit yang pertama menawarkan segalanya. Kalau kita bangun bermohon nyambung. Masalahnya punten, kebanyakan di antara kita Allah menawarkan, kitanya bobo, bagaimana dikasih. Iya, nggak bangun malam bukan buat tahajud, buat pipis doang. Nah itu dia. Itu yang salah Allah apa kita? Kita. Kesempatan yang Allah siapkan nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Mah, nggak apa-apa kan ya Mah kalau kita mendoakan orang agar dapat teguran dari Allah. Misalnya dia udah terlalu berdosa gitu, ya Allah tegur, kasih teguran gitu, biar kembali. Saya rasa nggak usah nyuruh Allah sombong amat. Kita aja langsung negur. Wa ma asobaka min hasanatin paminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. Ani 179. Sesuatu nikmat kebahagiaan asalnya dari Allah. Sesuatu yang menyulitkan, memberatkan kita ujian itu karena kesalahan kita. Jangan sampai dijedotin oleh Allah. Tapi kita sadar tentang keadaan kita. Kalau kita salah, ada orang yang negor, ada orang nasihatin. Tonton acara Mamah Dede tiap jam 8 pagi di TV One. Tonton acara-acara pengajian yang lain. Dengerin ceramah agama di YouTube sekarang banyak luar biasa. Anda sadar, oh saya salah. Harus bagaimana saya perbaiki kesalahan. Begitu seharusnya. Cuman banyak orang yang keras kepala. Ditegor. Nggak didengar. Dikasih ujian kagak lulus. Allah marah, dikirim azab. Punten jangan marah. Jangan-jangan yang datang di negara kita ini azab. Karena banyak penyelewengan. Banyak yang ngaku Islam, korupsi iya.
Banyak yang ngaku Islam, sholat ditinggal gara-gara jalan-jalan ke mall. Banyak ngaku Islam, zakat nggak dikeluarkan. Banyak ngaku Islam, saling mencaci, saling mencela, saling menjatuhkan. Ini di antara penyebab kenapa Allah kirimkan azab kepada kita. Nauzubillah min dalik. Makanya sekarang nggak usah lihat orang lain. Yuk kita berkaca, koreksi diri kita masing-masing. Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Kalian mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sangat banyak. Tuh teguran dari Allah. Iya, Mas, Untuk ya. membedakan ujian ini, musibah ini sebagai azab dan ujian, dari mana kita bisa Beda. melihatnya? Yang pertama, Iya. kita tidak punya masalah, nggak apa-apa. Dikasih ujian. Misalnya anak ngelawan, suami nyebelin. Oh ini ujian dari Allah. Buat apa? Menaikkan harkat derajat kita di depan Allah. Harus lurus. Dan itu semua orang kebagian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin. Itu ujian. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dari orang tua, dari bapak, dari emak, dari saudara, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari pembantu, dari sopir. Ini ada ujian, harus lulus, naik. Ternyata sekarang kita berbuat salah, ditegur oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan. As-Surah ayat 30. An-Nisa ayat 79 itu teguran dari Allah. Biar kalau kita kena musibah, kita berkaca, jangan nyalahkan orang, ditegur oleh Allah. Nah, koreksi diri, jangan nyalahin orang, perbaiki keadaan. Pernah nggak ngomongin orang? Orang sakit hati. Pernah nggak nyakitin orang, orang nggak terima. Pernah nggak ngambil hak orang lain? Pernah nggak nahan hak pembantu? Pernah nggak kita punya utang bilang udah lunas dan seterusnya? Koreksi diri, itu teguran. Yang ketiga adalah azab. Diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim azab yang luar biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah berfirman, tidak akan aku azab kalian kalau kalian dalam kondisi zikir dan bersyukur kepadaku. Artinya yang diazab orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jelas sekali ya, Ma ya. Jadi yang kufur lah yang diazab. Kalau yang Iya. sedang berzikir, sedang mengingat Allah, tidak mungkin. Nggak bakal diazab. kena azab. Oke. Namun kalau ada yang nanya, kok di suatu tempat itu orang baik, orang soleh, ada orang yang jahat. Tapi kenapa ketika kena musibah semua kena? Jangan bingung. Boleh jadi matinya barang karena kena musibah, begitu mati tetap saja pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata perhitungannya. Ada perhitungannya. Tetap ada pembalasannya. Iya. Jadi Semuanya. jangan merasa dirugikan. Allah punya perhitungan yang tepat. Mas, Iya, ya, Pak, ya. makanya hukum di akhirat mutlak wajib adanya. Kenapa? Di alam dunia banyak orang sudah berbuat baik belum mendapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat jahat belum mendapatkan Balasan. azab dari kejahatannya, maka hukum di hadapan Allah itu mutlak adanya. Oke. Makanya mayal fidubin kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua direkam oleh raqib dengan atid. Oke. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmah dari Majlis Taklim Lailatul Ummah, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Oke, Mangga. Galau mah, Ada apa Bu Rahmah? gini mah, di kehidupan saya pribadi, saya punya kolega atau teman yang sudah menghutang sama saya bertahun-tahun, sudah ada kira-kira 2 tahun. Saya tagih nanti ya bulan depan, saya tagih nanti ya bulan depan. Apa itu masuk dalam kategori teguran dari Allah buat saya? Boleh jadi kita berpikirnya begini, kewajiban kita yang berpiutang nagih maksimal 3 kali. Ditagih nggak bayar, ditagih nggak bayar, ditagih nggak bayar. Ya Allah, berikan dia rezeki buat bayar utang ke saya. Ternyata ini nggak terjadi. Ya Allah, kalau dia nggak bayar, berikan saya kekayaan, rezeki lebih banyak dari utang dia. Ternyata berubah lagi kita. Ya Allah, saya pasti banyak dosa. Dengan dia tidak bayar, mudah-mudahan bisa menghapus dosa saya. Amin. Kemudian kita berkaca lagi seperti yang tadi Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jangan nyalahin orang, kita ngaca siapa itu teguran dari Allah. Ada enggak rezeki kita yang haram atau yang subhat?
Pernah nggak makan hak orang lain? Punten. Jangan saya disangka bercanda. Tidak, punten Bu Rahma. Dan semuanya. Kadang-kadang emak-emak menyepelekan. Beli bawang 1 kilo nyomot tambahin. Nggak berapa harganya tapi ini haram. Ini merusak semua rezeki yang kita terima. Beli cabai 1 kilo nyomot tambahin bang. Anda beli duku, beli lengkeng 2 kilo. Nawarnya galakan yang beli. Bang nyobain make otak, nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok teu eureun-eureun, eta teh maling. Yang jualannya kesal, itu teguran boleh jadi. Atau punten, ibu misalnya, Masya Allah di pengajian, kalau yang punya rumah rajin dus. Kadang yang punya rumah nggak sempat bersihin piring-piring, make otak. Kalau sepiring dapin bertiga bagi 3, sepiring dapin berdua bagi 2. Dasar setan, luak liuk. Sepiring tuh belekin ke tas semua. Ini maaf, harganya sih nggak seberapa, tapi itu merusak hidup kita. Ibu nyengir tapi mikir, ini nyata. Setiap hari ngajar ngaji, tahu kelakuan emak-emak. Walaupun gaya dan dana lu nggak sedikit yang begitu mikir, jangan pada nyengir. Oke Bu Rahma. Oke Bu Rahma. Makasih Bu. Makasih Bu Dede. Assalamualaikum. Kalau Ibu Budi. Makasih Mama Dede. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita kembali lagi, jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.